Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Susanti dengan PMC 1C 022087. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan 3 tentang akuntansi pajak penghasilan. Nah, akuntansi pajak penghasilan itu sendiri diatur dalam PSAK 46 revisi 2013 yang menyempurnakan PSAK 46 revisi 2010. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan standar yang mengatur akuntansi pajak penghasilan tersebut, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya dijelaskan dalam akuntansi pajak penghasilan itu. Jadi teman-teman, akuntansi pajak penghasilan itu akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Nah, yang dimana informasi pajak penghasilan itu akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Nah, dari konsekuensi pengakuan beban tersebut, itu akan memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Beban pajak yang muncul itu dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan akan memunculkan pendapatan atau beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, pengakuan aset pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan pendapatan pajak tangguhan. Sebaliknya, pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan beban pajak tangguhan. Nah, teman-teman, kita kembali kepada standar yang mengatur akuntansi pajak penghasilan, yaitu PSAK 46. Standar ini diatur dalam PSAK 46 revisi 2013 yang menyempurnakan PSAK 46 revisi 2010. PSAK ini pertama kali diterbitkan tahun 1997. Sebelum tahun itu, PSAK 46, beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pajak terutang menurut peraturan pajak. Standar ini tidak mengakui beban atau pendapatan pajak tangguhan, dan konsekuensinya juga tidak mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan. Pengaturan beban pajak hanya sebesar pajak terutang dalam 1 tahun fiskal. Saat ini digunakan dalam SAK etap. Dalam SAK etap disebutkan bahwa pajak itu diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Secara tegas, SAK etap menyebutkan tidak ada pengakuan atas pajak tangguhan. Kemudian setelah tahun 1997, terdapat perubahan secara signifikan pada PSAK 46, yakni adanya beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Adapun perubahan dalam PSAK 46 revisi 2013 adalah penghapusan pengaturan mengenai pajak final, surat ketentuan pajak, pengaturan aset dan liabilitas pajak tangguhan atas aset yang tidak disusutkan, yang diukur dengan menggunakan model revaluasi dan properti investasi yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak itu disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Jadi, laba sebelum pajak itu adalah laba sebelum memperhitungkan beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak ini akan dikurangi beban pajak penghasilan yang kemudian menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Nah, inilah yang disebut dengan laba kena pajak. Laba sebelum pajak dan laba kena pajak ini berbeda karena adanya peraturan pajak yang berbeda dengan standar akuntansi. Nah, lalu ada pula istilah laba akuntansi. Laba akuntansi ini adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi dikurang dengan pendapatan dan beban lain-lain. Laba akuntansi tersebut itu sesuai dengan konsep matching principle, akan dibebani dengan pajak penghasilan. Nah, berdasarkan konsep ini, setiap laba sebelum pajak yang telah diakui harus dipadankan dengan kewajiban pajaknya. Untuk itu, beban pajak akan diakui pada periode laba tersebut diakui menurut akuntansi, sehingga muncul beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah,
Untuk laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak atau rugi fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Laba kena pajak dalam undang-undang pajak tersebut disebut dengan penghasilan kena pajak. PKP merupakan penghasilan yang dikurang dengan beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Pajak terutang dalam 1 tahun fiskal merupakan hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat atau jumlah total antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak kini adalah beban pajak yang akan dibayarkan untuk periode sekarang. Beban pajak kini dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak ditambah pajak yang dibayar di luar negeri. Sedangkan beban pajak tangguhan ialah beban pajak yang akan dibayarkan atau diselesaikan pada periode selanjutnya. Nah, munculnya beban pajak tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan itu dikarenakan adanya perbedaan temporer yang terjadi antara ketentuan pajak dengan ketentuan secara akuntansi. Pengakuan pajak tangguhan hanya dilakukan atas perbedaan temporer, yakni perbedaan yang ada akan terpulihkan di masa yang akan datang. Beda temporer ini sewaktu-waktu akan sama, tetapi lain halnya jika beda tetap atau permanen. Ia tidak akan pernah sama. Karena beda permanen atau beda tetap itu, di satu sisi menurut akuntansi diperbolehkan untuk diperhitungkan sebagai pengurang PKP, sedangkan di lain sisi menurut ketentuan pajak tidak diperbolehkan. Pengakuan beban pajak tangguhan akan ditambahkan dengan beban pajak kini, sehingga total beban pajak itu akan menjadi lebih besar dibanding beban pajak kini. Penyebabnya karena beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan itu terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan itu akan menjadi penambah dari beban pajak kini, sedangkan pendapatan pajak tangguhan akan menjadi pengurang dari beban pajak kini. Pajak terutang adalah dasar dari beban pajak kini. Nah, pajak itu mengatur beban yang boleh dikurangkan untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan kena pajak itu sendiri dihitung dari total penghasilan dikurang dengan beban. Beban menurut akuntansi tidak semuanya menjadi beban menurut pajak atau boleh menjadi beban namun dengan jumlah yang berbeda. Perbedaan antara laba akuntansi dan pajak itu dapat terjadi karena beda temporer dan permanen. Beda temporer tadi itu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan, sedangkan perbedaan permanen terjadi karena esensi atau kebijakan pengaturan yang berbeda. Oleh karenanya, untuk memperoleh penghasilan kena pajak, entitas akan melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Ini dilakukan untuk mengubah laba akuntansi menjadi laba pajak. Koreksi fiskal juga dapat diklasifikasikan atas 2 koreksi, yaitu koreksi positif dan negatif. Cara membedakannya, jika koreksi itu menyebabkan penghasilan kena pajaknya meningkat, maka itu disebut koreksi positif. Sebaliknya, jika koreksi tersebut menyebabkan penghasilan kena pajaknya itu menurun, maka itu adalah koreksi negatif. Contoh koreksi positif yaitu ketika ada beban yang diperbolehkan untuk diperhitungkan menurut akuntansi. Namun menurut ketentuan perpajakan, beban tersebut tidak diperkenankan untuk diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan, sehingga menyebabkan penghasilan kena pajaknya itu meningkat. Oleh karena itu koreksinya positif. Untuk koreksi negatif, contohnya penghasilan yang dikenakan pajak final. Penghasilan final itu dikeluarkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga tidak mempengaruhi perhitungan PPh terutang di akhir tahun. Karena PKP-nya itu akan menjadi nurun, maka koreksinya itu adalah negatif. Setelah dihitung total pengaruh koreksi positif dan negatif, diperoleh laba fiskal. Laba ini bisa lebih tinggi dari laba akuntansi, bisa juga lebih rendah dari laba akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai liabilitas pajak kini. Liabilitas pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayar saat ini. Perhitungannya itu dihitung dari besarnya hutang pajak penghasilan untuk periode sekarang. Dasarnya dari perhitungan PPh terutang. Liabilitas pajak kini dalam laporan keuangan disajikan sebagai utang pajak penghasilan atau utang PPh badan. Jika jumlah yang dibayar atau dipotong pihak lain lebih besar, akan disajikan sebagai pajak dibayar di muka atau PPh badan dibayar di muka. Jika PPh-nya kurang bayar, artinya pajak kini itu lebih besar dari kredit pajak. Sebaliknya, jika lebih bayar, artinya beban pajak kini lebih kecil dari kredit pajak. Kredit pajak itu adalah pajak yang sudah dibayar, termasuk PPh pasal 25 dan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan.
Kredit pajak ini akan menjadi pengurang beban pajak kini, sehingga diperoleh penghasilan terutang. Selanjutnya kita akan masuk kepada pajak tangguhan. Namun sebelum itu perlu dibahas terlebih dahulu mengenai perbedaan akuntansi dan pajak. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan temporer secara aturan antara standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan yang muncul misalnya terkait dengan perhitungan depresiasi. Karena akuntansi terkait depresiasi memberikan ruang untuk menetapkan umur ekonomis dan di sisi pajak juga menetapkan umur ekonomis sendiri sehingga memunculkan perbedaan temporer. Nah, nilainya itu akan sama ketika berakhir umur ekonomis atau masa manfaatnya. PKP dan laba akuntansi itu memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Sehingga keduanya memiliki pengaturan yang berbeda. Nah, baru kita akan masuk ke pajak tangguhan. Dari pajak tangguhan ini, ada yang namanya liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan itu merupakan liabilitas yang masih tertunda dan akan diselesaikan di periode yang akan datang. Liabilitas pajak tangguhan muncul sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan tahun sebelumnya akan dikurang dengan beban atau pendapatan pajak tangguhan untuk memperoleh liabilitas pajak tangguhan berikutnya, sehingga di akhir masa manfaat nilainya akan sama. Penggunaan nilai sisa akan menyebabkan beban depresiasi yang berbeda antara akuntansi dan pajak. Namun perbedaan ini akan hilang saat aset tersebut dijual atau dilepaskan. Lalu terkait dengan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan itu terjadi karena laba menurut pajak lebih besar dan akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Di samping itu ada pula perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak terjadi karena laba menurut akuntansi lebih besar dan akan diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan permanen. Perbedaan permanen itu adalah perbedaan antara laba sebelum pajak atau akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang mana tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Namun perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Nah, dalam pajak tangguhan, jika beban pajak menurut akuntansi itu lebih besar dibanding beban pajak kini menurut pajak, maka disebut beban pajak tangguhan. Sebaliknya, jika beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dibanding beban pajak kini menurut pajak, maka itu disebut pendapatan pajak tangguhan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian itu adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Ketentuan regulasi pajak di Indonesia menyebutkan bahwa entitas itu diberikan kompensasi kerugian sampai dengan 5 tahun. Artinya jika sebuah entitas pada tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan. Regulasi di Indonesia hanya memperbolehkan untuk melakukan kompensasi kerugian ke periode setelahnya atau sering disebut dengan istilah loss carry forward. Aset pajak tangguhan itu diakui untuk diakumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Artinya pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi tersebut akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian dan disajikan sebagai bagian beban pajak. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya bila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya. Materi akuntansi keuangan 3, khususnya pada akuntansi pajak penghasilan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat berguna bagi kita ke depannya. Kemudian apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan, baik itu salah makna dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Untuk kritik yang membangun, saya terima dengan lapang dada agar video ini dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.